Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Angga yang bilang, "Bang, saya mau tanya gimana caranya kita tahu pemain mana yang bagus buat di Latmil, Bang? Masih ambigu saya ini, Bang. Terima kasih, Bang. Semoga dijawab." Nah, katanya gitu, guys. Dan dulu sebenarnya udah pernah saya bahas, tapi biar lebih jelas hari ini saya akan membahasnya lagi. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara nentuin pemain yang bagus buat dilatih secara individu atau di Latmil, lalu gimana sih cara dapatnya dan proses latihannya seperti apa, yuk pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Selain itu, buat teman-teman yang mungkin sedang nyari jasa top up, kelola tim, dan joki Latmil dengan harga yang lebih murah tapi amanah, teman-teman bisa top up di NN Top 11 Store. Nah, nanti teman-teman bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya udah saya sematkan pada deskripsi video ini. Tapi mohon maaf guys kalau nanti agak slow respon ya guys ya. Terima kasih. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Hari ini saya akan membahas gimana cara nentuin pemain yang bagus untuk dilatih secara individu atau bahasa gaulnya di Latmil. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk menentukan pemain yang bagus buat di Latmil. Tapi biar video ini mudah dipahami, kali ini saya akan membahas tips cara paling mudah menentukan dan juga cara mendapatkan pemain yang bagus untuk dilatih secara individu. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas kali ini murni pendapat saya pribadi. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang nggak sependapat dengan saya, atau barangkali ada teman-teman yang punya solusi lain yang lebih baik, coba nanti kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, jadi sebelum kita membahas gimana cara dapetin pemain yang bagus buat di Latmil, saya mau membahas keuntungan ketika kita memiliki pemain yang dilatih secara individu atau di Latmil, guys. Nah, keuntungan pertama yaitu dengan melatih pemain secara individu, nantinya kita bisa membentuk pemain super spesial dan super bagus sesuai kebutuhan tim kita, guys. Jadi, ini adalah poin paling penting. Ketika kita melatih pemain secara individu, kita hanya akan fokus melatih skill dan juga atribut setiap pemain agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Contoh, saya punya penyerang atau striker. Jadi saya nggak perlu membuang waktu melatih atribut bertahan seperti tackling dan lain-lain. Melainkan saya hanya akan fokus meningkatkan atribut kunci seperti penyelesaian, tembakan, dan kekuatan agar lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, hasilnya saya akan mendapatkan penyerang yang sangat-sangat tajam dan sangat klinis di depan gawang tim saya, guys. Karena pemain yang kita latih memiliki kelebihan di atas rata-rata pemain biasa. Kedua, peningkatan kualitas pemain yang jelas. Nah, melalui latihan individu, kita bisa menjaga keseimbangan atribut pemain. Dan di game Top 11, atribut tertentu lebih penting daripada yang lain tergantung posisi tiap pemain. Misalnya, fisik dan mental untuk pemain tengah. Dan itu sangat penting banget, guys. Nah, tujuannya jelas. Jadi, dengan melatih pemain secara spesifik, nantinya kita bisa memastikan bahwa atribut utama atau yang berwarna putih, atau saya biasa menyebutnya sebagai atribut terang, bisa meningkat dengan cepat, sementara atribut yang kurang penting yang berwarna abu-abu, atau saya biasa menyebutnya sebagai atribut gelap, tidak ikut terangkat terlalu tinggi. Dan ini penting banget sih untuk mengoptimalkan efektivitas pemain di lapangan, guys. Gitu. Ketiga, dengan melatih pemain secara individu, kita bisa dengan cepat mengembangkan gaya bermain pemain yang kita miliki atau meningkatkan playstyle-nya, guys, meningkatkan levelnya. Nah, playstyle adalah fitur penting di game Top 11. Meskipun nggak penting banget sih, tapi lumayan lah bisa ningkatin efek pemain ya, guys ya, kali 4 sampai kali 7. Dan latihan individu adalah kunci untuk mengembangkan skillnya dengan cepat dan juga tepat. Ya, meskipun ada cara lain sih dengan mengirim pemain ke pelatih akademi. Tapi biasanya durasi latihannya itu memakan waktu jauh lebih lama jika dibandingkan dengan kita melatihnya sendiri secara individu. Selain itu biayanya juga lumayan mahal, guys. Nah, manfaatnya, jika kita ingin seorang gelandang bertahan atau DMC memiliki gaya main anchorman atau gelandang jangkar, kita bisa menggunakan drill secara spesifik meningkatkan atribut yang dibutuhkan oleh gaya bermain tersebut, guys. Dan hal ini bisa bikin si pemain menguasai playstyle lebih cepat dan memberikan dampak instan pada strategi tim kita nantinya, guys. Jadi gitu ya, guys ya. Dan yang keempat, bakal lebih menghemat waktu dan juga respect.
Oke, jadi latihan tim yang biasa kita lakukan setiap pagi memang bisa meningkatkan skill dan juga atribut semua pemain, guys. Tapi seringkali memakan waktu dan menguras kondisi atau stamina pemain secara keseluruhan. Prosesnya lama karena tiap hari naiknya itu sedikit. Dan juga kalau misalkan kita lakukan sesi latihan tersebut dengan keras, hal ini bisa bikin semua pemain kita kelelahan. Dan ujung-ujungnya tim kita nggak bisa bersaing di semua kompetisi karena kita udah nggak punya lagi booster untuk memulihkan semua pemain kita, guys. Udah nggak bisa memulihkan kondisi pemain yang kita miliki. Dan kelebihan latihan individu yaitu kita hanya akan fokus melatih beberapa pemain inti yang kita targetkan agar naik level atau kita bakal meningkatkan playstyle-nya. Dan hal ini bisa lebih menghemat booster kondisi dan nantinya kita bisa fokus melatih pemain yang benar-benar kita inginkan agar menjadi pemain bintang. Gitu, guys. Jadi hanya 1 atau 2 pemain atau mungkin 3 pemain yang bakal kita up sampai punya skill yang bagus. Dan yang kelima, strategi transfer buat jangka panjang, guys. Ini penting banget. Nah, ketika kita merekrut pemain dari akademi atau dari bursa transfer, kita sering banget mendapatkan pemain dengan atribut awal yang belum sempurna, apalagi kalau kualitasnya masih kecil. Dan latihan individu memungkinkan kita untuk membentuk potensi pemain muda itu menjadi superstar atau kelas dunia sesuai keinginan kita, atau bahkan bisa kita up sampai level maksimal, guys, level bintang 10. Nah, dengan fokus yang tepat, pemain bintangmu nantinya bisa cepat mencapai rating yang tinggi dengan atribut yang udah lebih bagus dari pemain muda biasa yang kualitasnya sama. Dan hal ini tentu bisa membuat pemain yang kita latih menjadi aset yang sangat berharga untuk jangka yang lama, guys. Dan bahkan saya seringkali mempertahankannya sampai pensiun. Nah, intinya melatih pemain secara individu adalah cara yang cukup cerdas, efisien, dan strategis untuk membangun tim buat jangka panjang, ya guys ya, atau buat jangka yang lama lah. Dengan begitu, tim yang kita kelola bisa selalu bersaing, memperebutkan gelar juara. Selain itu, dengan melatih pemain secara individu, nantinya kita juga bisa mengenal lebih dekat karakter tiap pemain yang kita miliki itu seperti apa gitu, guys. Ya, misalkan penyerang dia punya atribut apa aja, kemudian gelandang serang seperti apa, kemudian dia kreatif atau enggak, cepat atau enggak, kuat atau enggak. Jadi kita bisa tahu satu persatu pemain yang kita miliki. Jadi lebih enak. Ya, intinya seperti itulah. Oke, jadi itu dia 5 alasan penting melatih pemain secara individu. Nah, sekarang mari kita bahas salah satu cara paling mudah mendapatkan pemain yang bagus buat dilatih secara individu atau secara militer, yaitu dengan cara membeli pemain muda bertalenta dari lelang. Sebenarnya kita juga bisa dapetin pemain dari akademi, tapi prosesnya lumayan lama. Kalau pengen instan, ya cari di lelang. Oke, jadi berhubung pemain yang kita butuhkan yaitu pemain muda yang nantinya akan kita latih skill maupun atributnya secara individu, jadi pemain yang paling worth it untuk dibeli menurut saya usianya sekitar 18, 19, atau 20 tahun dengan kualitas bintang 3 atau bintang 4. Nah, alasan kenapa lebih worth it melatih pemain muda yang bintangnya masih rendah yaitu karena pemain muda yang kualitas bintangnya masih rendah akan lebih mudah dibentuk skill atau atributnya. Selain itu, biasanya pemain muda juga lebih cenderung cepat menyerap latihan dibandingkan dengan pemain yang sudah dewasa atau sudah tua yang seringkali lebih seret ketika kita melatihnya secara individu, guys. Nah, ketika proses latihannya lebih cepat, hal ini tentu sangat-sangat bermanfaat buat kita karena nantinya booster kondisi yang kita gunakan lebih sedikit. Jadi kita bisa lebih irit atau kita bisa lebih menghemat booster kondisi saat sesi latihan individu sedang dilakukan. Sementara kalau kita melatih pemain yang udah tua, biasanya proses latihannya itu lebih lama, guys, karena pemain tua biasanya akan lebih sulit belajar hal baru yang bikin skill dan atributnya itu susah naik. Nah, hal ini tentu bisa bikin kita rugi karena kalau proses latihannya lebih lama, kita akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi di tiap sesi latihannya, guys. Nah, barangkali ada yang nanya, lalu gimana cara tahu dapetin pemain yang bagus buat di Latmil, Bang? Nah, caranya gampang banget. Sekarang kamu bisa cek di menu transfer, lalu cek di lelang apakah ada pemain muda usia 20 tahun ke bawah dengan kualitas bintang 3 atau bintang 4 yang harganya lebih tinggi dari pemain bintang 5. Dan untuk harganya sendiri beda-beda, mungkin di akun saya harganya mahal banget. Ini karena level akun saya udah tinggi, udah level 100 lebih, tapi kalau misalkan teman-teman masih level-level baru, mungkin harganya nggak segila ini ya guys ya, lebih murah. Tapi tetap cari pemain yang kualitasnya rendah, usianya muda, harganya setara dengan pemain bintang 5.
Nah, kalau ada, biasanya itu adalah pemain yang bagus banget buat dilatih secara individu, atau istilahnya adalah di Latmill. Dan itu adalah pemain fast trainer. Tapi sebelum kamu beli, pastiin kamu cek dulu statistik dan performanya guys. Karena nggak semua pemain FT itu atau fast trainer itu punya performa bagus. Nah, kalau performanya stabil di angka 8, 9, atau bahkan 10, fix itu adalah pemain yang potensial yang wajib banget kalian rekrut. Tapi kalau ternyata performanya inkonsisten dan bahkan cenderung sering kali dapat performa 7 ke bawah dan sering dapat kartu kuning pula, saran saya meskipun pemain tersebut usianya masih muda dan sesuai dengan pemain yang sedang kalian cari, lebih baik stop, nggak usah dibeli. Lebih baik cari pemain lainnya lagi. Nah, kalau udah nemu, sekarang ada hal lain nih yang bakal jadi penentu apakah pemain yang baru saja kita beli dari lelang itu adalah pemain fast trainer atau bukan. Dan cara mengetahuinya sangat-sangat mudah. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like video ini ya guys ya. Nah, kalau udah, mari kita lanjut ceritanya. Nah, cara mengetahuinya sangat mudah, yaitu dengan cara melatih keahlian khusus atau melatih posisi baru menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit, seperti drill latihan serangan balik cepat. Sebagai contoh, hari ini saya punya dua pemain berusia 19 tahun. Keduanya sama-sama bermain di posisi gelandang tengah atau MC. Pertama ada Luka Modric, gelandang box to box dengan OVR 56. Dan yang kedua, Muhammad Hasan, gelandang tengah biasa dengan OVR 67. Dia nggak punya gaya main, Pak. Nah, secara kualitas, harusnya Luka Modric menjadi salah satu pemain yang paling potensial untuk dilatih. Karena yang pertama, usianya masih muda, dan yang kedua, dia punya gaya main, dan OVR-nya juga lebih rendah dari pemain yang sebelumnya. Tapi ternyata, setelah saya tes, hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Ya, Luka Modric ternyata bukan salah satu pemain fast trainer, guys. Emang kenapa, Bang? Karena pas saya latih posisi baru, dia hanya mendapatkan 7 keterampilan dari 5 kali sesi latihan. Sementara, si Muhammad Hasan yang notabene punya OVR sedikit lebih tinggi dan dia juga nggak punya gaya main sama sekali, justru dia bisa dapat 10 keterampilan dalam 5 kali sesi latihan, guys. Dan bahkan saat saya lanjut lagi sesi latihannya, dia sering banget dapat 3 keterampilan dalam sekali latihan. Dan hal ini membuat sesi latihan bisa berlangsung lebih cepat dan kita juga bisa lebih menghemat booster kondisi. Jadi fix pemenangnya adalah Muhammad Hasan. Gelandang tengah tanpa gaya main ini adalah salah satu pemain yang bagus banget buat dilatih secara individu atau di Latmill, guys. Nah, barangkali ada yang nanya, Bang, apakah pemain yang lambat tadi dilatihnya bakal main jelek setelah di Latmill? Jawabannya tentu tidak. Ya, kadang meskipun pemain tersebut bukan salah satu pemain fast trainer, tapi nggak menutup kemungkinan dia juga bisa bermain lebih bagus dari pemain biasa ya guys ya. Asalkan kita asah skill dan juga atributnya sesuai dengan posisi dan juga gaya mainnya. Kita asah lagi skillnya biar tinggi, kita asah atribut kuncinya biar makin bagus. Tapi kalau kita nggak latih, ya jangan berharap pemain tersebut bisa bermain bagus ke depannya, guys. Jadi meskipun pemain yang kita latih ternyata bukan fast trainer, tapi ketika kita latih secara individu, skill dan atributnya sampai tinggi, khususnya untuk atribut kuncinya, pemain tersebut bisa aja bermain bagus banget. Jadi yang membedakan cuma sesi latihannya, guys. Kalau fast trainer yang bagus buat dilatih itu lebih ngirit booster kondisi. Nah, yang bukan fast trainer tetap bagus, tapi dia akan lebih banyak ngabisin booster kondisi. Jadi gitu, guys. Oke, jadi itu dia cara mendapatkan dan menentukan pemain yang bagus buat di Latmill. Caranya cukup mudah bukan? Nah, menurut kalian kira-kira ada cara lain nggak buat nentuin pemain yang bagus buat di Latmill? Kalau ada, coba share pendapat kalian di kolom komentar video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Makasih juga buat membership Top 11. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.